Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Adi TV dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya bersama dengan Anda berada di tempat ini. Kenapa sama Anda? Karena saya akan mengajak Anda untuk berada di sini. Kita akan ngobrol mengenai KBS Online Go to School. Ini persembahan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta yang tentunya akan semakin memajukan dunia pendidikan yang ada di Kota Yogyakarta. Berbagai program diselenggarakan, salah satunya adalah KBS Online. Dan ketika kami mempunyai konsistensi yang luar biasa untuk datang ke beberapa sekolah, ini akan mengabarkan sesuatu yang baik kepada Anda mengenai KBS Online itu sendiri. Kami rangkum dalam tema KBS Online Go to School. Kami mengajak Anda nanti berkunjung ke SD Rejowinangun 1, SD Netral C, SD Lempuyangan 1, SD Keputaran 1, dan di sini di SD Surokarsan 2, Yogyakarta. Ikuti langkah indah, kami akan bertemu dengan para siswa, para guru, para narasumber, dengan kepala dinas tentu saja, dan tentu bersama Anda, pemirsa Adi TV dimanapun Anda berada. Yuk, ikuti langkah indah selanjutnya. Adanya pandemi COVID-19 cukup memberikan dampak yang begitu besar dalam berbagai hal. Tidak hanya pada sektor ekonomi, tetapi juga pendidikan. Masyarakat mau tidak mau harus beradaptasi dengan keadaan yang baru dengan membatasi kegiatan di luar rumah agar mencegah terjangkitnya virus COVID-19. Kegiatan belajar mengajar di sekolah juga terpaksa digantikan dengan pembelajaran secara daring. Dengan munculnya aturan baru pada jam belajar masyarakat atau JBM, di mana mengatur kegiatan belajar masyarakat terkait belajar di rumah yang membuat masyarakat resah, dunia pendidikan juga memerlukan suatu gebrakan yang dapat menunjang ilmu pengetahuan masyarakat, khususnya siswa dan siswi Kota Yogyakarta. Maka, Dinas Pendidikan membuat suatu gebrakan terbaru, yaitu konsultasi belajar siswa atau bisa disebut dengan KBS Online. Seiring dengan berkembangnya zaman, KBS Online akan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kebutuhan informasi tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang disajikan dengan menarik. KBS Online juga memberikan layanan berupa konsultasi secara gratis terhadap siswa dan siswi di Kota Yogyakarta untuk menyelesaikan berbagai kesulitan selama proses pembelajaran di sekolah. Media yang digunakan untuk kegiatan KBS Online dari tahun ke tahun juga selalu mengalami transformasi ke arah digitalisasi. Media atau platform yang KBS gunakan meliputi website, Zoom, dan juga YouTube. Kepercayaan masyarakat terhadap pengembangan media pembelajaran KBS Online yang bertransformasi dari tahun ke tahun memiliki dampak yang signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Kepuasan tersebut dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan dan juga jumlah penonton tayangan-tayangan terkait kegiatan KBS Online. KBS itu adalah singkatannya dari konsultasi belajar siswa yang dimiliki atau yang diorganisir oleh Dinas Pendidikan Kota Jakarta. Jadi dalam kegiatannya itu namanya KBS Online, maka menyediakan konsultasi secara online. Ini melayani siswa SD dan SMP. Teknis pemanfaatan atau kita mengakses KBS itu bisa secara online di website, kemudian peserta didik ataupun juga masyarakat, sebenarnya tidak hanya siswa, orang awam pun juga bisa untuk mengakses kegiatan konsultasi belajar, mengirim pertanyaan maupun mengakses materi. Namun dalam perkembangannya KBS yang saat ini dalam masa yang saat ini itu siswa bisa berinteraksi dengan narasumber, kemudian juga berkonsultasi tentang materi pelajaran. Dan pada saat ini masih dalam tahap penyempurnaan terus, sehingga nanti dapat lebih menjangkau
peserta didik secara lebih efektif lagi. Harapannya melalui KBS ini membantu siswa kita untuk lebih mempertajam atau memperdalam materi yang mereka dapatkan di sekolah. Jadi KBS bisa dijadikan sebagai salah satu wahana untuk memperoleh pengetahuan, ya, memperdalam pengetahuan yang diperoleh dari sekolah. Seperti saat ini misalnya anak-anak kita yang kelas 6 ini masih nanti akan menghadapi ujian akhir, ya. Maka mereka bisa bertanya dan juga bisa berkonsultasi dengan narasumber-narasumber yang disediakan. Sampai saat ini narasumber yang dimiliki oleh KBS itu ada 3 mata pelajaran untuk SD, kemudian untuk SMP itu ada 4 ya atau 5 bahkan, tambah BK, bimbingan dan konseling. Alhamdulillah ya, banyak sekali manfaatnya terutama untuk peserta didik kami yang kelas 6 pada saat akan menghadapi ujian, karena di sini KBS ini merupakan suatu wadah membantu anak-anak kami mengalami kesulitan belajar, mengalami kesulitan fokus, konsentrasi, di mana tim dari KBS juga sangat membantu anak-anak dalam memecahkan setiap pertanyaan dan soal-soal yang dianggap anak-anak sulit. Untuk aplikasinya, kalau untuk aplikasinya sebetulnya sangat mudah, asal anak-anak sejak awalnya sudah tahu bagaimana proses awal mulai dari saat mendownload hingga mendaftarkan. Nah, anak-anak kemungkinan kesulitannya hanya pada saat dia masuk ke akun JSS-nya, karena harus masuk akun JSS, harus punya akun JSS, kemudian baru masuk ke akun KBS, baru bisa masuk untuk menjawab pertanyaan. Kadang anak-anak ada yang mau download JSS, ada yang kesulitan. Kenapa? Karena nomor KIA-nya tidak terdetek dengan baik atau mungkin belum terkonek dengan pusat. Nah, itu yang bikin anak langsung, oh nggak bisa Bu, nggak bisa. Nah, mereka kesulitannya di situ. Tapi alhamdulillah di sisi lain juga banyak sekali anak-anak yang sudah bisa mendownload dengan baik, verifikasi dengan baik, sehingga sudah bisa memanfaatkannya dengan baik pula. Efektif untuk anak-anak karena mereka bisa mengakses kapan saja dan di mana saja ya. Apalagi kalau sekarang di kota Yogyakarta ini banyak sekali menawarkan fasilitas hotspot gratis ya. Jadi bisa digunakan untuk anak-anak dalam mengakses KBS sambil bermain sambil belajar. Kalau untuk kendala yang pertama mungkin kalau dari sekolah kami itu ada beberapa anak yang belum punya HP. Nah, itu mungkin jadi kendala karena mungkin HP-nya gantian dengan orang tua. Beda kalau anak itu pegang HP sendiri. Nah, itu beda. Jadi mungkin itu kendalanya. Yang kedua yang saya kemukakan pertama tadi, pada saat anak akan buat akun JSS, ada yang beberapa anak mengalami kesulitan karena susah untuk bisa masuk ke akun tersebut, untuk mendaftarkan ke akun tersebut. Yang jelas satu bedanya yang utama yaitu karena aplikasi ini gratis ya. Nah, itu amat sangat mudah sekali untuk mengaksesnya, menggunakannya, asal ya itu tadi sudah dikatakan bahwa sekarang hotspot di mana-mana, jadi anak bisa mengakses dengan mudah. Siswa kami setelah KBS Roco, Go sekolah kami kemarin, itu siswa menjadi semangat dalam belajarnya. Ternyata mereka menemukan, ternyata belajar itu lebih menarik, nggak harus di dalam kelas, tapi juga bisa dengan kakak-kakak. Kalau misalnya mereka menemukan kesulitan, mereka bisa menanyakannya ke KBS. Selama penggunaannya di sekolah, itu mudah diaplikasikan. Mereka anak-anak udah buat akun, mereka punya akun JSS, kemudian mereka diajari ya bagaimana cara menggunakan KBS online itu. Nah, mereka alhamdulillah semuanya hampir bisa. Cuma satu anak kemarin ada kendala. Dari pantauan kami dalam 1 minggu ini cukup efektif ya. Moga-moga kedepannya juga lebih bagus lagi. Nah, efektifnya di sini anak-anak seperti tadi saya katakan di depan, merasa bahwa menemukan belajar itu tidak harus di dalam ruang gitu ya, tapi juga bisa di luar ruang, bisa bersama temannya, mereka mendiskusikan banyak hal yang mereka bahas, kemudian menemukan kesulitan, mereka bisa istilahnya larinya ke KBS. Kendala yang dialami anak itu masalah kuota. Nah, masalah klasik ya, itu kok di rumah. Makanya tadi saya katakan kalau di sekolah penggunaannya lancar karena menggunakan internet sekolah. Tapi kalau di rumah kendalanya salah satunya itu. Nah, yang kedua kendala yang lain yaitu ada beberapa anak yang masih menggunakan HP dari orang tuanya. Jadi masalah di perangkatnya. Kalau masalah di pemakaian penggunaannya tidak. Konsultasi belajar yang lain. Ya, yang selama ini kalau yang saya amati itu di sekolah kami ada 2 anak yang menggunakan, saya tidak boleh sebut merek ya, konsultasi belajar yang lain. Mereka mengatakan,
Yang pertama jelasnya mereka nggak bayar, ya gratis nggih. Yang kedua mudah juga diakses. Nah yang ketiga orang tua di rumah juga bisa membantu menggunakannya. Kalau di kelas memang anak kan karakteristiknya berbeda-beda. Dengan model pembelajaran yang berbeda, otomatis kan tingkat pemahaman anak-anak juga berbeda. Untuk KBS ini alhamdulillah bagus sekali untuk anak karena tipe pembelajaran anak-anak kan berbeda. Dan di dalam KBS itu kan belum tentu kita berikan di dalam kelas. Dan di KBS itu anak-anak punya trik tersendiri. Karena di situ kakak pembinanya dalam memberikan materi itu ada trik yang khusus yang bisa membuat anak-anak langsung bisa untuk menjawab. Ya untuk orang tua dan anak memudahkan sekali. Sangat efektif sekali untuk membantu anak dan orang tua. Sekaligus guru juga membantu karena kita sebagai guru juga mengikuti kegiatan KBS itu. Dulu ya mungkin sebelum ada KBS ini anak-anak belajar tanpa ada bimbingan. Nah sekarang dengan adanya KBS online ini anak-anak lebih intens bisa belajar di rumah saat jam belajaran tidak tatap muka, jadi bisa lebih mendapat bimbingan yang optimal dari para kakak-kakak di KBS online. Oh iya, betul sekali. Saya sangat apresiatif dan dukungan penuh dengan adanya KBS online ini ya, karena sangat membantu anak-anak dalam belajar dan juga anak-anak itu lebih spesifik dalam pemecahan masalah atau konsultasi mengenai pembelajaran di sekolah yang mungkin anak-anak belum kurang mengerti, bisa lebih diperdalam lagi dengan bimbingan kakak-kakak yang ada di KBS ini. Kendala anak dalam proses pembelajaran itu yang pertama anak susah, sering malu untuk bertanya kepada guru. Yang kedua anak sulit memahami matematika. Yang ketiga anak sering malas untuk belajar di rumah. Sangat membantu sekali. Selama ada KBS, alhamdulillah anak mulai senang belajar karena pembelajaran KBS itu pembelajaran online, jadi guru juga rileks untuk mengajarkan kepada siswa dan penyampaiannya juga tepat untuk kepada siswa. Sangat antusias sekali Mbak, anak-anak senang sekali karena pembelajarannya itu online, jadi anak-anak semangat untuk belajar. Biasanya tuh kalau tentang kesulitan itu tentang apa ya, kayak porokabet gitu, soalnya bingung yang mana dulu yang dikerjain. Kesulitannya tentang ya sama porokabet juga. Belum sih Kak, tapi setelah bersosialisasi tadi kayak minat aja gitu, soalnya kayaknya membantu dalam belajar online gitu juga. Setelah bersosialisasi tadi, jadi saya minat untuk menggunakan KBS. Ya, pemirsa, kali ini saya masih berada di SD Surakarsan 2 Yogyakarta. Dan di ruangan yang asik ini, saya sudah bersama dengan narasumber dari KBS Online. Beliau ini adalah yang mengampu KBS Online di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Tepuk tangan dulu dong untuk kakak-kakak yang sudah mengampu acara ini. Selamat sore. Selamat sore. Ya, luar biasa sekali. Ada wajah-wajah istimewa yang selama ini jadi narasumber KBS Online. Jadi sebetulnya semacam guru gitu ya? Iya, betul sekali ya. Mentor ya? Oke, tapi panggilnya kakak ya? Oke, jadi saya sebutnya kakak-kakak gitu ya. Berasa lebih muda ya kalau di KBS Online. Boleh dong kenalan mulai dari Mas lebih dahulu. Ini kakak siapa yang ini? Oke, perkenalkan kami dari narasumber KBS. Ya. Untuk saya Kak Murtono dari SD Negeri Gedong Tengen. Oke. Apa yang diampu Pak? Mata pelajaran yang diampu yaitu IPA. IPA. Oke, baiklah. Terima kasih kakak. Bergeser ke kakak yang lain. Halo, perkenalkan, saya adalah Kak Fajar. Biasanya kalau di KBS dipanggilnya Kak Fajar. Oke. Saya dari SD Negeri Surakarsan 2 Yogyakarta. Pantesan. Supporternya banyak ya Kak Fajar ya. Kak Fajar ngampu apa? Di KBS saya mengampu mata pelajaran IPA. IPA juga? Iya, IPA juga. Ya oke, baiklah. Bergeser ke kakak ini. Makasih. Iya. Halo, selamat sore semuanya. Sore. Perkenalkan, nama saya Gati Indah Merdekawati, ya. biasa dipanggil Kak Gati. Di sini saya mengampu
Indonesia. Saya berasal dari SD Netral C Yogyakarta. Oke, terima kasih Kak Gati. Ya, kemudian ini kakak siapa? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ya. saya namanya Sri Kuswandani. Kalau di KBS saya dipanggil Kak Sri. Saya dari SD Negeri Rejowinangun 1. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oh, terima kasih Kak Sri. Ya, oke. Yang ini? Sahabat KBS, selamat sore semuanya. Sore. Perkenalkan, nama saya Desi Suryanti atau biasanya di KBS dipanggilnya Kak Desi. Ya. Saya mengampu sebagai narasumber matematika. Matematika. Jadi yang suka hitung-hitung lu sama Kak Desi ya? Iya. Oke. Saya berasal dari SD Negeri Giwana. Terima kasih Kak Desi. Ya. Yang ini kakak siapa dong? Lupa nama ya Kak? Bukan, karena yang nyebutnya kakak tua jadi saya bingung. Tenang, masih ada yang lebih tua. Oke. Ya, selamat sore sahabat KBS. Sore. Perkenalkan, saya Sambung Basuki Rahmat, biasa dipanggil Kak Sambung. Saya dari SD Negeri Keputaran 2. Oke, Kak Sambung ya? Iya. Oke. Saya mengampu mapel matematika. Matematika juga. Terima kasih Kak Sambung. Sama-sama. Satu lagi. Halo sahabat KBS semua ya. Halo. Ya, perkenalkan nama saya Arif Rahmat Setiawan, biasa dipanggil dengan Kak Arif. Ya. Ya, saya dari SD Negeri Tahunan Yogyakarta. Yuk. Di sini saya mengampu sebagai narasumber matematika. Oh, tepuk tangan dong untuk kakak-kakak yang sudah jadi narasumber di KBS online-nya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja. Oke, sahabat KBS. Yes, yes, yes. Tepuk tangannya. Terima kasih kakak-kakak sudah bergabung di sini. Mudah-mudahan dari semangat yang baik ini akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Sekali lagi tepuk tangan untuk kakak-kakak narasumber KBS online. Baik, senang banget. Oke. Aduh, semangat banget, tepuk tangan untuk sahabat KBS online semuanya deh yang sekarang ini bersama dengan kami. Menyenangkan sekali hari ini saya Indah Ardina bersama dengan teman-teman semuanya dari SD Surakarsan 2 Yogyakarta. Sore-sore masih ada di sekolah, karena apa? Karena ada kegiatan KBS online Go to School. Kali ini kita akan jalan-jalan ke SD Surakarsan 2 Yogyakarta, tapi kecuali itu nanti kita juga akan jalan-jalan ke beberapa SD yang lain yang nanti akan kita tampilkan di sesi kali ini dan tentu saja akan memberikan manfaat yang luar biasa. Kaitannya dengan apa sih kegiatan KBS online dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Nah, hari ini bukan hanya Ibu Kepala Sekolah yang bersama dengan kita, tapi ada juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Beliau adalah Bapak Budi Asrori SEMSI. Tepuk tangan untuk beliau. Selamat sore Pak Kepala Dinas. Selamat sore Mbak Indah, selamat sore pemirsa Adi TV. Iya. Kemudian selamat sore juga anak-anak semua ya yang di sekolah ini, di ruangan ini. Ya. Sehat-sehat semua anak-anak. Sehat, oke. Pak Kepala Dinas matur sembah nuwun sudah rawuh di sini. Siap. Karena ternyata anak-anak ini luar biasa senang Pak. Semangat ya sampai Semangat, sore ya. iya semangat. Mereka punya kegiatan pentas-pentas dan sebagainya juga kita tayangkan di sesi-sesi ini supaya bagaimana kecintaan terhadap pendidikan ini menjadi lebih luar biasa ya Pak Kepala Dinas. Ya, tentu luar biasa sekali matur sembah nuwun Ibu Kepala Sekolah SD Surakarsan 2, Ibu Temu Lestari MPD. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Mbak Indah.
Ajih, menika kula nuwun Ibu. Matur sangat, Pak Kepala Dinas sampun kersa tindak wonten SD Surakarta 2 juga. Iya, terima kasih anak-anaknya seru. Anak-anaknya seru. Nah, Pak Kepala Dinas ini kita kan jalan-jalan ke beberapa SD Pak hari ini. Ada di SD. Ya, sudah banyak SD ya Pak. Ada SD Netral, kemudian ada SD Lempuyangan 1 dan SD-SD yang lain. Nanti kita akan tayangkan juga gambar-gambar beberapa di antaranya kita datang ke sana aja Pak Budi. Tapi Pak Budi juga perlu sampaikan ke kita, KBS Online Go to School. Ya. KBS Online itu sebetulnya adalah sarana yang luar biasa kalau kita bicara soal pendidikan ya Pak. Ya. Kota Jogja ini istimewa sekali karena punya KBS Online. Dan sekarang pun punya Go to School-nya. Apa yang Bapak mau sampaikan ke kita? Ya, KBS itu adalah konsultasi belajar siswa. Ya. Online karena jarak jauh melalui media yang disediakan, media teknologi informasi tentu saja. Dan ini sudah dilaksanakan, sudah lama ini Mbak Indah, sudah mungkin sejak 2010-2009 dulu ya. Jadi ini merupakan sarana bagi anak-anak dimanapun berada, jadi tidak harus di Kota Jogja tapi bisa dimanapun ya, dalam rangka untuk bisa mengakses pembelajaran yang ada di sekolah. Ya, jadi ini semacam konsultasi ya, kalau ada anak-anak kesulitan tentang materi pembelajaran belum jelas yang diterangkan guru bisa ditanyakan ke tempat kami di KBS Online ini. Sudah disediakan narasumber guru-guru senior ya, guru-guru yang sering menjadi instruktur dalam dulu ujian nasional dulu misalnya Mbak, yang sering digunakan dipakai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadi instruktur trainer di berbagai tempat di Indonesia. Oke, baik. Itu. Ya, seefektif apa sih sebetulnya Pak Budi kalau kita bicara soal KBS Online ini? Nah, ini dulu sebetulnya merupakan bentuk komitmen dari pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka untuk menggunakan teknologi informasi untuk kepentingan pendidikan. Ya, dan ini dulu asal mulanya melalui website kami Mbak ya. Jadi konsultasi website disediakan guru-guru yang siap menjawab pertanyaan. Ya, dulu memang mungkin nggak banyak, tetapi lambat laun ternyata setelah diketahui masyarakat, banyak masyarakat yang memanfaatkan akses ini. Terutama kemarin Mbak Ida, masa pandemi, banyak sekali. Kerasa banget ya? Kerasa banget karena kita menyediakan tidak hanya satu media saja, pakai website, kemudian juga podcastan kayak gini juga ada, pakai Zoom gitu ya Mbak ya, pakai YouTube juga kita sediain sehingga masyarakat betul-betul pada saat itu bisa terbantu dengan hadiran KBS Online ini. Nah, kalau maksud hari ini kita melaksanakan KBS Go to School adalah untuk lebih mengenalkan lagi KBS ini kepada anak-anak yang ada di sekolah. Jadi biar mereka lebih kenal, sehingga didatengin, kemudian ada acara dan besoknya mereka akan semakin senang menggunakan KBS Online. Baiklah, tepuk tangan dulu dong untuk keterangan-keterangan yang luar biasa ini. Pak Budi, nanti kita lanjut ya. Ya baik, saya ke Bu Kepala Sekolah terlebih dahulu. Bu Kepala Sekolah, anak-anak sudah banyak yang pakai KBS Online Bu dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja? Iya. Kalau yang lulus tahun kemarin, memang kita banyak sekali menggunakan konsultasi dengan KBS Online. Karena memang waktu itu pandemi memang sangat membantu karena di mana kalau anak yang di rumah tidak ada pendampingan, anak itu bisa dengan leluasa mengikuti KBS Online dan bertanya secara seluruhnya kepada guru-guru yang kakak-kakak yang ada di situ. Dan saya juga kadang mengikuti, di situ memang pemberian materi dan konsultasi itu memang mudah diterima oleh anak-anak. Menyenangkan ya. Nanti Bu cerita lagi ya ke kita ya. Baiklah. Ya, pemirsa tetap di tempat Anda, kami nanti akan lanjutkan lagi dialog kita bersama dengan Bapak Kepala Dinas dan juga Ibu Kepala Sekolah dari SD Surakarta 2. Kami kembali sesudah jeda pariwara berikut ini.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Kali ini kita masih ada di SD Surakarsan 2, Yogyakarta. Pak Kepala Dinas, kalau saya lihat anak-anak kayak gini tuh rasanya pengen jadi SD lagi loh. Bebas berekspresi ya Pak ya. Pengen jadi anak-anak lagi ya. Iya betul. Tapi dengan rezeki sekarang. Bapak tahu aja sih, ini kelas 6 Pak semua Pak. Ya baik, tadi kan kita tanya sama Bu Kepala Sekolahnya Pak ya. Tadi seefektif apa Bapak sudah jelaskan sebetulnya. Dan ini sih luar biasanya sebetulnya fasilitas Kota Jogja tapi bisa diakses siapapun saja yang terkoneksi oleh internet. Ibu Kepala Sekolah sudah menghentikan tadi ternyata yang dulu ini sudah banyak yang menggunakan KBS online. Bahkan Ibu pun memantau ya. Mereka suka belajar sama kakak-kakaknya. Iya, karena di situ kan ada video-video pembelajarannya juga. Yang mana kadang dari guru belum menyampaikan bikin, itu, ya dari KBS online sudah. Jadi kalau untuk seperti pelajaran IPA dan matematika itu lebih jelas di situ. Ya, Jadi memang sangat bermanfaat ya? Sangat-sangat bermanfaat dan sangat membantu. Bagaimana Ibu mensosialisasikan kepada anak-anak ada KBS online ini? Dikasih tahu nggak anak-anaknya? Kita kan ada grup WA untuk kelas itu. Jadi kalau ada link itu kita sampaikan dan kita minta anak-anak jangan lupa nanti mengikuti untuk KBS online ini. Baik. Termasuk karena Ibu mengikuti jadi Ibu bisa tahu ya? Iya. Oh ya baik. Nah karena sudah banyak cara yang bisa digunakan untuk mengakses KBS online ya. Pak Kepala Dinas, Bapak mau sampaikan deh ke kita. Kira-kira gimana sih caranya supaya bisa mengakses ini? Terutama untuk pemirsa yang belum sempat mengakses. Ya jadi ini memang sekarang ini KBS online dijadikan satu aplikasi dengan Jogja Smart Service Mbak, JSS. Ini milik Pemkot. Ya, milik pemerintah Kota Yogyakarta. Jadi anak-anak yang mau menggunakan KBS online tinggal klik di JSS. Tapi berarti JSS-nya harus diunduh dulu ya. Jadi download JSS-nya dulu. Download JSS dulu, setelah itu nanti ada menu di sana setelah dibuka KBS online. KBS online diklik nanti akan muncul website ini, websitenya kbs.jogjakota.go.id. Sudah di situ sudah ada berbagai menu yang bisa anak-anak akses. Itu ya. Saya pernah main ke dinas Bapak ya, di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja. Saya melihat ruangan-ruangan yang digunakan untuk mengajar KBS online begitu. Sebetulnya sangat apresiasi ya Pak, konsisten ya Pak, sejak tahun berapa sampai dengan saat ini masih juga dilakukan dan pembenahan terus dilakukan. Apa effort yang bisa diceritakan ke kita Pak? Jadi kita sekarang ini memperbanyak cara ya, media yang digunakan untuk KBS online ini. Tidak hanya internet seperti yang aplikasi tadi, tapi juga dalam momen tertentu kita pakai streaming YouTube kami. Baik. Jadi semakin banyak yang bisa dilakukan melalui KBS online ini. Kemudian kalau masa pandemi kemarin ketika pembelajaran masih daring, maka kami menggunakan Zoom Mbak untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Kalau Zoom itu memang khusus untuk sekolah-sekolah yang ada di kota saja dulu. Jadi anak-anak sudah bisa mengakses pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru sebagai narasumber. Contohnya seperti itu, Pak. Jadi KBS online ini disasar baik anak-anak SD maupun anak-anak SMP. Ya, ini diharapkan ya anak-anak bisa mengakses KBS online ini. Baik. Ya, jadi kalau tadi adanya Go to School ini untuk semakin mengenalkan pada mereka ya Pak. Ada anak-anak semua lah ya, agar Wong Jogja sudah punya narasumber-narasumber yang berkompeten, qualified. Ya harus kita manfaatkan oleh anak-anak juga, jangan memanfaatkan malah banyak anak-anak dari luar kota Yogyakarta. Luar Jogja mungkin gitu yang bisa memanfaatkan. Kalau kita pandang dari sisi keadilan bagaimana mengakses pendidikan Pak, ini kan sangat luar biasa sepertinya berpihak ya kepada mereka yang barangkali tidak bisa memasukkan anaknya ke bimbel dan sebagainya. Cukup dengan ini pun ternyata bisa dilakukan atau pendidikan tambahan gitu. Apa komentarnya Pak? Ya,
ini merupakan salah satu ikhtiar upaya kami ya di luar pembelajaran di kelas ya agar anak bisa mengakses sumber-sumber lain ya dengan gratis. Kita usah bayar ya kan. Paling ya kena kuota data internet saja ya kan. Ini dengan guru-guru yang berkompeten lah seperti yang misalkan tadi ya. Nah kalau tidak dimanfaatkan saya kira rugi bagi anak-anak ya terutama mungkin yang sudah kelas 5, kelas 6 atau kelas 8, 9 SMP gitu Mbak ya monggo kita upayakan ya orang tua juga saya kira perlu pendampingan anak-anak dalam belajar agar bisa mengakses ini karena kalau orang tua misalnya sudah kelas 6 mungkin kelas di SMP itu kan mau mendampingi belajar anak juga sudah sulit dari materi. Orang tua sudah tidak sanggup lagi menguasai materi untuk anak-anak kelas 8, 9 kecuali kalau itu guru SMP ya bisa. Tapi kan enggak semuanya kayak gitu. Ya. Ini akan memberikan manfaat yang lain ya membantu proses belajar anak-anak. Bagaimana menjaga konsistensi Pak? Artinya guru-guru kan datang ya Pak ke sana ke kantor Bapak untuk mengajar dan sebagainya gitu. Kami sudah menjadwalkan kegiatan ini secara rutin setiap minggu, setiap bulan, ya. Guru-guru hadir tepat waktu, gitu Mbak, ya. Dan alhamdulillah selama ini juga konsistensinya cukup baik dalam arti kegiatan ini rutin terus dapat bisa dilaksanakan, narasumber datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Karena sebetulnya konsistensi ini juga sangat penting agar masyarakat, anak-anak juga bisa merasa yakin ya bahwa apa yang ditanyakan itu akan dapat dijawab oleh Bapak Ibu guru kita. Baiklah. Nah, saya juga ingin tanya sama Bu Kepala Sekolah, adakah guru di sini yang juga ikut berpartisipasi menjadi narasumber di KBS Online? Tapi jawabnya nanti dulu Ibu. Kita break dulu sebentar. Pemirsa tetap di tempat Anda. Kami kembali sesudah jeda pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, ketika kita bicara mengenai pendidikan, rasanya memang tidak akan pernah ada habisnya. Ada saja yang dibicarakan. Nah, kalau kaitannya dengan KBS Online, Go to School yang hari ini berada di SD Surokarsan 2 Yogyakarta. Kecuali saya juga sudah bersama dengan teman-teman dari Adi TV mengunjungi beberapa SD yang lain yang nanti juga akan selalu kami tayangkan untuk Anda seperti apa kegiatan KBS Online-nya. Tentu adalah sesuatu yang istimewa ketika sebuah program dari pemerintah ini ditangkap menjadi sesuatu yang baik ya bagi masyarakat. Tadi saya tanya Pak Kepala Dinas, responnya bagus. Konsistensi dari guru-guru pengajarnya atau narasumbernya ini juga luar biasa. Tidak ada yang terlambat, datang dengan happy, memberikan keterangan dengan baik. Ini wujud konsistensi ya Pak Kepala Dinas. Nah, saya tadi tanya sebelum break sama Ibu Kepala Sekolah, adakah guru dari SD ini yang juga ikut serta berpartisipasi? Wonten Bu Kepala Sekolah? Ada Mbak. Ya. Pak Fajar Kurnia Aji. Nah, itu memang guru yang hebat. Dan memang menguasai materi untuk kelas. Materi apa yang? IPA. Semuanya, IPA, khusus IPA. Khusus IPA untuk di Namanya KBS. siapa Bu tadi? Kak Fajar Kurnia Aji, Tepuk SPD. tangan dulu dong untuk Kak Fajar. Kalau di sini namanya Pak Fajar. Kalau lagi di KBS Online namanya Kak Fajar. Jadi kalau di sini saya Kak Indah Pak Budi. Ya. Gimana Bu? Sering nggak cerita gimana ketika jadi pengajar atau narasumber di KBS Online? Pak Fajar itu tidak cerita pun saya tahu gimana tentang Pak Fajar ini. Yang jelas kalau saya kan karena sering mengamati kalau pas dia mengajar pas saat supervisi ya. Memang saya tahu kalau Pak Fajar itu sangat menguasai materi. Kedua kalinya berpenampilan itu membuat anak itu senang untuk belajar bersama dengan Pak Fajar. Oh, jadi dekat dengan anak-anak. Dekat dengan anak-anak. Sering cerita gimana merespon anak-anak yang ikutan di KBS Online? Iya, sering.
untuk Pak Fajar ini memang sering menyampaikan bahwa anak-anak ini tertarik sekali mengikuti KBS online ini, dan juga Bapak Ibu guru di sini pun mengikuti untuk itu, dan wali murid pun juga terlibat sering mengarahkan anak untuk mengikuti KBS online. Karena memang sangat membantu, Mbak. Apalagi dengan kondisi sekarang ya, kalau kita mau ngeleskan privat itu kan mahal. Jadi dengan ini kan sangat-sangat membantu. Yang ini kan siswa. gratis ya, gratis, hanya soal ya. kuota aja. Iya, kalau mau bertanya juga bisa bebas gitu. Dan beberapa spot kalau di kota Jogja kuotanya udah gampang banget ya Pak, karena ada wifi ya. Iya, wifi kampung kan banyak, jadi itu bisa dilakukan. Mungkin pas di sini ya, anak-anak kan bisa menggunakan wifi. Wifi sekolah juga sekolah, ada. wifi di RW di kampung-kampung banyak sekali, silakan itu dimanfaatkan. Jadi betul-betul kalau menggunakan wifi publik di kampung-kampung kan gratis semua. Ya betul. Iya. Jadi artinya antara kebijakan dengan fasilitas ini bersama-sama ya Pak ya? Bersama-sama ya, jadi Dinas Kominfo sudah menyediakan wifi gratis di kampung-kampung. Nah itu dimanfaatkan oleh anak-anak untuk mengakses KBS online. Ya baik. Ini memicu guru-guru yang lain pengen ikut serta jadi narasumber nggak sih Bu? Ya jelasnya tertarik toh Mbak, cuman kan karena ada kriteria tertentu. Baik. Bukan untuk membatasi sebetulnya, tapi memang sebuah sistem harus diciptakan ya Pak Kepala Dinas ya. Apa yang Bapak bisa sampaikan? Jadi guru-guru yang ikut menjadi narasumber KBS online ini mendapatkan manfaat ya banyak ya. Salah satunya ketika ikut jadi narasumber kan tertantang untuk bagaimana misalnya menulis soal, menjawab soal kan, sehingga ini sebagai suatu tempat juga sebagai ruang untuk guru-guru tersebut meningkatkan kompetensinya. Ya ini sangat penting, saya kira kompetensi secara tidak langsung, dan ini sangat membantu anak-anak yang mungkin bermasalah ketika dengan tatap muka belum paham gitu ya. Nah nanti bisa mengakses lewat KBS online. Baik. Boleh tahu nggak Pak, kira-kira ini kan karena kota Yogyakarta punya KBS online, tidak semua tempat itu punya, tidak semua Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga punya fasilitas ini. Artinya ini sebetulnya support dana dan sebagainya dari mana sih Pak? Dana ya? Ya. Kalau dananya ya dari pemerintah kota Pak. APBD ya Pak? Ya APBD, jadi bukan dana dari pihak luar, tapi semuanya berasal dari dana APBD Kota Yogyakarta. Ini merupakan komitmen bersama pemerintah Kota Yogyakarta. Didukung Dewan tentu saja. Dewan memberikan layanan kepada warga kota dan juga masyarakat seluruh Indonesia, bahkan bisa dimanapun berada. Baik. Jadi ini merupakan support sepenuhnya dari pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja untuk terus menyelenggarakan yang seperti ini. Adakah kendala yang masih ditemui Pak kalau kaitannya dengan penyelenggaraan KBS online? Ya, kendala nyaris sudah tidak ada. Ya nyaris nggak ada, tapi mungkin anak-anak kalau mengakses mungkin juga kadang-kadang mungkin wifi-nya juga kurang lancar, misalnya limot, nah itu kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Ya, tapi itu kendala yang gampang diatasi lah Pak kalau seperti itu ya. Kalau ada kendala-kendala terkait dengan teknis pembelajaran saya kira nggak ada Pak. Semua ini guru-guru selalu diberikan tambahan kompetensi pendidikan ya Pak supaya bisa mengajar dengan jauh lebih baik begitu. Iya, kami kan selalu rutin melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi. Guru dilatih untuk membuat soal, Pak. Nah, kalau menjawab soal itu gampang, tapi menyusun soal itu lebih sulit. Kadang-kadang susah nyusunnya ya daripada jawab. Karena menyusun soal itu harus punya jawaban kayak apa harus. Kalau jawab kan tinggal jawab saja. Itu. Kemudian kami juga ada forum. Kalau di SMP musyawarah guru mata pelajaran. Kalau di SD kelompok kerja guru ya Bu ya. Nah ini diharapkan guru-guru yang ikut di narasumber KBS ini bisa mengimbaskan, menularkan pengalaman, kemudian kelebihan-kelebihannya kepada guru-guru lain. Sehingga ini juga akan membawa manfaat bagi kompetensi yang guru-guru yang tidak ikut KBS. Baiklah. Tapi ini juga merupakan salah satu usaha, jadi bukan hanya menyelenggarakan saja, tapi bagaimana memberikan pembobotan ya Pak ya. Karena ternyata itu terus juga dilakukan, supaya dari waktu ke waktu ini akan semakin baik. Bu Kepala Sekolah, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Pak Kepala Dinas dan juga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja, kaitannya dengan penyelenggaraan KBS online dan Go to School yang sekarang berada di tempat ini? Harapan saya Bapak, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan terus dan semakin ditingkatkan, kemungkinan
perlu waktunya Pak untuk ditambah untuk waktu konsultasi anak. Jadi lebih leluasa lagi anak untuk bertanya, penjelasannya lebih lama, tidak keburu habis waktu. 1 jam. 1 jam. Iya, 1 dirasa sesi. kurang, Bu? Iya. Iya. Seminggu berapa sesi? Gimana? Seminggu berapa sesi? 1 minggu 2 kali. 2 kali ya. Iya. Nanti kita pertimbangkan ya Bu ya. Iya. Jadi biar anak itu belajarnya selalu didampingi KBS. Oke, Pak, itu kalau minta tambah tuh artinya memang efektif loh Pak, karena ini kan suara masyarakat gitu ya. Ya oke. Senang tidak Ibu ketika KBS Go to School datang ke sekolah Anda? Wah, terima kasih sekali Mbak. Mudah-mudahan nanti SD Surakarsan 2 semakin terkenal. Tambah siswanya. Tepuk tangan dulu. Suatu kebahagiaan tersendiri Mbak, didatangi oleh apalagi Pak Kepala Dinas. Sudah rawuh di sini ya. Ini termasuk konsistensi dari Pak Kadis ya, untuk datang ke tempat ini meninjau sendiri teman-teman seperti apa dan sebagainya. Terima kasih Ibu. Sukses untuk sekolah penjenengan. Ya baik. Pak Kadis, apa yang mau disampaikan di akhir acara? Oh ya, kami mohon masukan kepada pemirsa, warga Kota Jogja dan siapapun yang mengakses KBS online terhadap kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan KBS online. Karena masukan dari pemirsa, dari Bapak Ibu, dari teman-teman akan memberikan manfaat yang sangat besar kami untuk memperbaiki kegiatan KBS online. Yang kedua, kepada anak-anak ya, siswa SD SMP, tolong dapat dimanfaatkan ini ya untuk peningkatan kompetensi kalian, mendukung pembelajaran kalian semuanya. Gratis, tidak ada pungutan apapun ya. Bisa mengakses dimanapun selama ada akses internet, saya kira itu. Itu Mbak. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber yang hari ini sudah rawuh. Pak Kadis terima kasih, Bu Kepala Sekolah terima kasih sudah berada di tempat ini untuk memberikan tahu kepada siapa saja KBS Online Go to School. Kaitannya sekarang ini di SD Surakarsan 2 Yogyakarta. Itu artinya kami juga akan segera menutup acara di sore hari ini kaitannya dengan KBS Online Go to School. Terima kasih banyak kepada SD Rejowinangun 1, SD Netral C, SD Lempuyangan 1 dan juga SD Keputaran 1. Satu lagi SD Surakarsan 2 Yogyakarta. Matur sembah nuwun untuk tim dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta yang sudah mengarrange acara ini. Sampai ketemu lagi dalam KBS Online Go to School berikutnya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rembulan
Mari menari